jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau emakmu, kalau ayahmu memaksamu untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah, fala tuti'huma, tidak wajib kamu patuh, tapi melawan tetap tak boleh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, maka tetaplah bergaul dan berkawan. Tetap bergaul dengan orang tua dengan baik, tapi memusuhi orang tua tetap tak boleh. Patuh jangan. Saya ada niat bangun masjid, tanah rencana tempat dibangunnya saya dapatkan dengan membeli dengan uang dipinjam di bank konvensional. Apa boleh saya membangun di tanah itu, Pak Ustadz? Yang sekarang masih menyimpan duit di bank konvensional, beralihlah ke bank syariah, BRI syariah, BSM syariah. Kenapa dua itu yang Ustaz sebut? Karena itu yang saya punya kartu ATM-nya. Yang lain-lain silakan alihkan ke bank syariah. Adapun yang sudah sempat terbeli, maka kamu wakafkan ke masjid, boleh. Mana fatwanya? Buka kitab Fatawa Mu'asirah Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kasus bunga bank. Syekh, saya nyimpan duit di bank konvensional, dapat bunga, boleh bunganya dimakan? Haram. Boleh bunganya dibelikan pakaian? Haram. Boleh bunganya dibelikan rumah? Haram. Jadi letakkan bunganya untuk masalih ammah, kepentingan umum, panti jompo, rumah yatim, masjid. Itu duit dulu riba, kau wakafkan untuk masjid, bagus, untuk masalih ammah. Niatnya bukan niat wakaf, niatnya mengembalikan milik umat kepada umat. Ustadz, bagaimana cara ta'aruf sesuai Islam? Bagaimana cara memantapkan diri menuju pernikahan? Saya heran sampai sekarang nengok anak-anak muda yang masih ragu nikah. Kami aja yang udah nikah mau nikah lagi. Kenapa kalian ragu menikah? Berarti kalian diganggu setan. Pergi ruqyah. Ada beberapa anak muda yang di ruqyah ternyata diganggu jin LGBT. Jin itu ada juga yang bencong. Oleh sebab itu maka kata Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Fa man lam yastati, siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Kalian adik-adik mahasiswa-mahasiswa, kalau tak sanggup menikah, kalian banyak-banyak puasa sunat. Nafsu ada, tenaga tak ada, bawaannya mau mati. Nah, bagaimana ta'aruf Pak Ustadz? Kira-kira sudah nampak cocok? Jangan pacaran. Yang sudah terlanjur pacaran-pacaran, mulai malam ini, maulid ini, putuskan sekarang. Buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Buanglah mantan pada tempatnya. Ta'aruf, datang ke rumahnya, cocok, lanjutkan. Tak cocok, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ustadz, bagaimana hukum memasang KB spiral? Tadi pagi saya ceramah di Disdalduk KB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Fatwa ulama Mesir, KB terbagi dua. Satu, tanzimun nasal, mengatur kelahiran. 2 tahun sekali hamil, 3 tahun sekali hamil, 4 tahun sekali hamil, boleh. Yang tak boleh itu tahdidun nasal, membatasi kehamilan. Vasektomi tak boleh, steril tak boleh. Karena kalau sudah vasektomi, putih. Judul lagunya putih tidak dapat disambung. Tapi kalau sekedar yang lain, spiral boleh. Kenapa? Karena dia mengatur kelahiran. Dalilnya apa Ustaz? Nabi membolehkan azal. Itu dalil boleh memakai alat untuk mengatur kelahiran. Tapi kalau berdampak negatif, menimbulkan kanker, menimbulkan penyakit, maka
daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Ustaz, keluar dari tema Ustaz. Apa hubungan surat Al-Kahfi dengan Dajjal? Kalau engkau baca surat Al-Kahfi, kata Nabi, baca surat Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Hadis Abdullah ibn Mas'ud. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya, sehingga dengan cahaya itu bisa dia membedakan mana Al-Masih yang asli dan mana Al-Masihid Dajjal. Imam kita tadi membaca surat Al-Kahfi. Bagus hafal 10 ayat pertama. 3 cara menjaga diri dari Dajjal. Pertama, baca surat Al-Kahfi. Yang kedua, hafal 10 ayat pertama. Yang ketiga, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Apa hukuman orang terus berzina? Apa bisa dosa itu dimaafkan? Apa solusi supaya hati kita tenang, tentram, bahagia? Hati tenang, tidak ada jalan lain. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang, banyak-banyak berzikir. Termasuk malam ini istighosah. Itu untuk menenangkan hati. Hati tidak bisa tenang dengan makan, karena hati bukan materi. Makanan materi. Makanan bisa menyenangkan lambung. Mobil materi. Mobil bisa menyenangkan tulang belakang. Tapi hati tak bisa ditenangkan dengan mobil, tak bisa ditenangkan dengan rumah, tak bisa ditenangkan dengan emas. Kenapa? Karena hati itu hanya bisa ditenangkan dengan zikir, sholat, baca Quran, i'tikaf, mendengar pengajian. Hukum zina, yang laki-laki sudah menikah dilempar batu sampai mati. Yang perempuan belum menikah dicambuk 100 kali. Di mana ini dilaksanakan? Di Aceh. Yang melaksanakannya apa? Dinas Syariah. Saya baru pulang dari 7 kabupaten. Dari mulai Pidi Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Biren, masuk ke Langkat, masuk Tanjung Pura, masuk ke Medan Sumatera Utara. Maka di Aceh yang menerapkan hukum 100 kali. Siapa pelaksana tugasnya? Satpol PP Syariah, namanya wilayah Hizbah. Apa nama dinasnya? Dinas Syariah. Siapa yang menerapkannya? Masyarakat bersama pemerintah. Apa yang menjadi payung hukumnya? Payung hukumnya adalah Perda. Di Aceh namanya Kanon Syariah. Karena kita tinggal di negara demokrasi, semua bisa terjadi. Suara yang terbanyak itulah suara yang benar. Ustadz, saya dan keluarga sudah sungguh-sungguh menjalankan ibadah, sudah sholat, sudah sedekah, sudah mengaji. Tapi kenapa kehidupan ekonomi kami masih sulit, belum mencukupi? Apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Usaha, doa, tawakal. Kalau rezekimu lancar, Allah menguji dengan rezeki. Kalau rezekimu sempit, Allah menguji dengan miskin. Banyak orang lulus diuji dengan miskin, tapi tak banyak lulus diuji dengan kekayaan. Lupa. Oleh sebab itu maka lakukan 3: usaha, doa, tawakal. Serahkan kepada Allah. Orang selalu menganggap kalau miskin ujian, kalau kaya nikmat. Salah. Miskin ujian, kaya pun ujian. Menjadi rakyat jelata ujian, menjadi pejabat pun ujian. Banyak orang lulus dengan kemiskinan, banyak orang lulus dengan menjadi rakyat jelata, tapi justru tidak lulus dengan harta dan kuasa. Kalau diizinkan oleh Allah, kita masuk surga, insya Allah. Apakah kita saling kenal mengenal antara suami istri, anak dan orang tua? Ya. Dari mana Ustaz tahu mereka saling kenal? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan menyertakan anak cucu mereka. Bapak akan jumpa dengan anak, akan jumpa dengan cucu. Orang beriman ketika dia masuk surga,
dia tidak mau sendiri. Dia tanya kepada Allah, ya Allah, yang dulu sama dengan saya di Masjid Islamic Center Bangkinang mana? Kenapa mereka tak ada bersama kami? Kata Allah, mereka sedang diobok-obok dalam neraka jahanam. Maka mereka minta diberikan syafaat. Hadisnya sahih dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi Syekhan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Orang yang mau masuk surga disuruh Allah ke neraka mencari saudaranya. Itulah yang disebut dengan syafaat orang beriman. Oleh sebab itu maka dekat-dekat dengan ulama, dekat-dekat dengan para masyayikh. Mudah-mudahan ketika dia masuk surga, dia pun memberikan syafaat kepada kita. Syafaat Al-Quran ada, syafaat malaikat ada, syafaat Nabi Muhammad ada syafaat orang beriman. Saya dulu preman gadang Pak Ustaz, kini sudah mulai insaf. Dulu saya sering mencuri uang, minum minuman keras, berzina dan berjudi. Bagaimana saya membayar uang yang pernah saya curi? Hitung berapa orang, cari alamatnya sekarang, bayar. Sekarang saya setiap hari Jumat mulai menginfakkan uang ke masjid. Saya niatkan pahalanya untuk orang yang pernah saya curi. Tak bisa. Begitu dalam fatwa Syekh Ibn Utsaimin. Syekh, saya pernah ditugaskan di satu daerah. Lalu di daerah itu saya mengutip pungli, pungutan liar. Sekarang saya sudah tobat. Bagaimana tobatnya? Balikkan uang orang itu, cari ahli warisnya. Kalau engkau pernah melakukan pungli satu kecamatan, berarti dosamu satu kecamatan. Kalau punglinya satu provinsi, berarti dosamu pada 6,7 juta penduduk Riau. Kalau punglinya satu negara, tahankanlah di akhirat mencari mereka di padang mahsyar nanti. Oleh sebab itu cari. Kalau tidak ada ahli warisnya, barulah hitung, serahkan ke lembaga masalih ammah, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Selama ahli warisnya masih ada, balikkan ke ahli waris. Yang engkau lakukan sekarang, saudaraku, langsung ke kotak masjid. Tak bisa, ke ahli waris dulu. Ustaz, apakah ada rumah Quran untuk anak yatim piatu khusus di Kabupaten Kampar? Saya tidak tahu. Kemarin di Masjid Taman Mini Indonesia ada anak 2 orang disuruh baca Quran, tidak menengok Quran, sebaris dari atas, 3 baris dari bawah, 2 baris mundur ke belakang, hafal dia Quran. Saya tanya, ini anak ngapal Quran berapa lama? 6 bulan. Menghafal dari atas, dari bawah, dari samping itu bisa tahu berapa lama? 6 bulan. Pesantrennya di Yogyakarta. Nanti nomornya saya kasih, hubungi yang punya pesantren, tapi tidak menerima yang ayah ibunya hidup, hanya untuk anak yatim saja. Kenapa Bapak cuma menerima yatim? Karena saya dulu anak yatim Pak Ustadz, maka saya ingin menyantuni anak yatim. Kertas terakhir. Ada orang mengadu ayam, setelah itu dia menang dengan uang 5 juta. Uang itu diinfakkan ke masjid. Apakah dia dapat pahala? Tidak. Dalilnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Suci, tidak menerima yang kotor-kotor. Duit laga ayam, duit korupsi, duit nepotisme dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena berangkat dengan uang haram. Bapak Ibu, besok malam masih ada maulid Nabi. Besok-besok lagi masih ada maulid. Jurusnya datangi saja maulid. Datang, duduk, dengar, diam. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan barakah. Amin. Maulid sebagai silaturahim. Kalau tak dibuat maulid malam ni, tak jumpa saya dengan Pak Bupati, tak jumpa saya dengan ustaz-ustaz kita, tak jumpa saya dengan Bapak anggota dewan. Kalau tak dibuat maulid malam ni, tak jumpa saya dengan Pak Dandim. 2, maulid adalah tablik akbar, pengajian. 3, maulid adalah cara mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Maulid Nabi malam ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Kabupaten Kampar menjadi negeri yang aman dan damai, terbuka segala pintu rezeki, segala penjuru ya Allah. La tada' lana zamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan diampunkan dosa-dosa. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, berikan anak menjadi para penghafal Quran. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.